Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syita Fatih Atna, SPD MSc, dan Ibu Dita Aldila Krisma, MPD, selaku dosen mata kuliah Statistika Deskriptif. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang makalah Statistika Deskriptif jumlah dosen FKIP Universitas Tidar tahun 2022 yang disusun oleh yang pertama ada Jelita Yesa Pratiwi dengan NPM 6009. Yang kedua ada Saunia Rifda Aisy dengan NPM 6093. Dan yang ketiga ada saya Fauziah Rahma dengan NPM 6105. Dan yang terakhir ada Mbak Sylvia Natasha dengan NPM 6109. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Jelita. Kepada Mbak Jelita, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertama ada analisis permasalahan. Jadi data yang kami gunakan dalam makalah ini yaitu data dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar tahun 2022. Universitas Tidar merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Universitas ini memiliki 5 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau biasa disingkat FKIP. Ada 6 program studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yakni S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, dan S1 Pendidikan Matematika. Masing-masing program studi tersebut terdapat dosen dengan jumlah yang berbeda-beda. Pada S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari 16 dosen, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia terdiri dari 7 dosen, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terdiri dari 29 dosen, S1 Pendidikan Bahasa Inggris terdiri dari 34 dosen, S1 Pendidikan Biologi terdiri dari 10 dosen, dan S1 Pendidikan Matematika terdiri dari 14 dosen. Data-data tersebut dituliskan pada tabel di atas, dan dapat kita ketahui dari data di atas bahwa S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan jumlah dosen 34 merupakan data tertinggi dari dosen FKIP di Universitas Tidar. Kemudian untuk S2 Pendidikan Bahasa Indonesia dengan jumlah dosen 7 merupakan data terendah dari dosen FKIP di Universitas Tidar. Populasi merupakan suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang hendak diteliti. Populasi dari data di atas yaitu dosen. Selanjutnya ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai wakil dari anggota populasi. Sampel pada data di atas adalah dosen Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Selanjutnya ada ukuran statistika. Yang pertama ada ukuran pemusatan statistika. Satu ada min. Min adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Nilai min X bar dapat ditentukan dengan membagi jumlah data sigma Fx dengan banyaknya data sigma F. Nah, ini rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Dengan X bar sama dengan 16 ditambah 7 ditambah 29 ditambah 34 ditambah 10 ditambah 14 per 6 sama dengan 18,33333. Yang kedua ada median. Median merupakan nilai tengah setelah data itu diurutkan, yaitu 7, 10, 14, 16, 29, 34. Karena jumlah data pengamatan genap, yaitu 6, maka median terletak pada rata-rata dua nilai pengamatan yang di tengah, yaitu data ketiga dan data keempat. Sehingga mediannya adalah setengah dikali N per 2 ditambah X kali N per 2 plus 1. Dengan keterangan M itu median, N jumlah data, dan X nilai data. Atau median data yang genap sama dengan jumlah dua suku tengah dibagi 2, yakni 14 ditambah 16 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian yang ketiga ada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data statistika.
Pada data di atas tidak ada modus karena tidak ada nilai yang sering muncul. Selanjutnya ada ukuran letak. Yang pertama ada kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama. Setelah data tersebut diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Sebelum mencari kuartil, urutkan terlebih dahulu data di atas sehingga menghasilkan data 7, 10, 14, 16, 29, 34. Kemudian, cari letak kuartil terlebih dahulu. Setelah itu, kuartil dapat diketahui. Yang pertama ada kuartil bawah atau Q1. Letaknya yakni seperempat N plus 1 dengan N adalah 6. Jadi seperempat kali 6 plus 1 menghasilkan seperempat kali 7 sama dengan 1,75. Sehingga Q1 sama dengan XR ditambah D kali XR plus 1 min XR dengan XR-nya adalah 7, D-nya 0,75, XR-nya XR plus 1 adalah 10 dan XR-nya 7 sehingga 7 ditambah 0,75 dikali 10 min 7 menghasilkan 9,25. Yang kedua ada kuartil tengah atau Q2. Mencari letaknya adalah 2 per 4 dikali N plus 1 menjadi 2 per 4 dikali 6 plus 1. Sehingga 2 per 4 dikali 7 menghasilkan 3,5. Q2-nya sama dengan 14 ditambah 0,5 dikali 16 min 14 sama dengan 15. Yang ketiga adalah kuartil atas dengan rumus letaknya yaitu Q3 sama dengan 3 per 4 N plus 1. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Jelita. Untuk materi yang selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang kuartil atas. Kuartil atas atau rumusnya yaitu Q3 sama dengan 3 per 4 dikali N plus 1, di mana N-nya itu 6, jadi 3 per 4 dikali 6 tambah 1 sama dengan 3 per 4 dikali 7, menghasilkan 5,25. Karena hasilnya desimal, maka kita masukkan ke rumus XR plus D dalam kurung XR plus 1 min XR. Di mana eh, depan komanya itu kan 5. Jadi apa urutan kelima? Urutan kelima itu ada angka 29. Jadi 29 ditambah di belakang komanya itu ada 25, jadi 0,25 dikali angka setelah 29 itu 34, jadi 34 dikurangi 29, yang menghasilkan kuartil 3-nya sama dengan 30,25. Selanjutnya yaitu ada hamparan. Hamparan dikenal juga dengan jangkauan atau antar kuartil, merupakan selisih antara nilai kuartil ketiga dan nilai kuartil pertama. Hamparan dilambangkan dengan H, di mana rumus hamparan sendiri yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1, yaitu 30,25 dikurangi 9,25 sama dengan 21. Selanjutnya ada jangkauan. Jangkauan dikenal juga dengan range, merupakan selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Jangkauan dilambangkan dengan huruf R, maka R-nya sama dengan X maksimal dikurangi X minimal, di mana data terbesarnya yaitu 34 dan data terkecilnya yaitu 7. Jadi 34 min 7 sama dengan 27. Selanjutnya yaitu ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil dikenal juga dengan jangkauan semi antar kuartil, merupakan setengah kali nilai jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil dilambangkan dengan QD. QD sama dengan setengah hamparan, sama QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1, sama dengan setengah dikali 21, maka hasilnya 10,5. Selanjutnya yaitu ada desil. Desil adalah cara membagi N data terturut
menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian merupakan jumlah data yang sama. Data yang digunakan setelah diurutkan adalah 7, 10, 14, 16, 29, 34. Desil dari data di atas adalah yang pertama kita mencari desil pertama, di mana rumus desil yaitu DI sama dengan I per 10 dalam kurung N plus 1. Ketika mencari desil ke 1, kita ganti I-nya jadi angka 1. Jadi D1 sama dengan 1/10 dikali 6 ditambah 1. Maka menghasilkan yaitu 1/10 dikali 7 sama dengan 0,7. Karena hasilnya desimal, kita masukkan ke rumus XR plus D dalam kurung XR plus 1 min XR. Karena depan komanya itu 0, jadi kan data ke 0. Data ke 0 kan 0 ditambah 0,7. Setelah itu data pertamanya yaitu 7 dikurangi 0 sama dengan 7 kurangi 0,7 dikali 0,7, 4,9. Jadi desil pertamanya yaitu 4,9. Setelah itu ada desil kedua. Desil kedua yaitu 2/10 dikali 6 tambah 1. Jadi 2/10 dikali 7 menghasilkan 1,4. Karena desimal kita masukkan ke rumus yang seperti tadi. XR plus D dikali XR plus 1 min XR. Depan komanya 1, jadi kita masukkan data pertama yaitu 7 ditambah 0,4. Data selanjutnya yaitu 10 min 7. 10 min 7, 3. 3 dikali 0,4 tambah 7 menghasilkan 8,2. Selanjutnya yaitu ada desil ketiga. Desil ketiga yaitu 3/10 dikali N plus 1. Jadi 3/10 dikali 7 menghasilkan 2,1. Karena hasilnya koma, jadi kita pakai rumus yang seperti tadi. Jadi 10 tambah 0,1 dikali 14 min 10. Jadi hasil D3-nya sama dengan 10,4. Selanjutnya yaitu ada presentil. Presentil ialah istilah dalam statistika untuk membagi kelompok menjadi 100 bagian yang sama rata. Data yang digunakan setelah diurutkan adalah 7, 10, 14, 16, 29, dan 34. Nah, di sini kita mau mencari presentil ke 50. Kalau tadi kan di desil itu rumusnya DI sama dengan I per 10 kali N plus 1. Ketika di presentil yaitu jadi PI sama dengan I per 100 dikali N plus 1. Di mana I-nya itu dari 1 sampai 100. Ketika mencari presentil ke 50, jadinya P50 sama dengan 50 per 100 dikali N plus 1. 50 sama 100 bisa dibagi jadi 1/2 dikali 6 tambah 1. Menghasilkan setengah dikali 7. Setengah kali 7 dapat 3,5. Karena desimal kita masukkan ke rumus yang XR plus D, XR plus 1 min XR. Di mana XR-nya data ketiga yaitu 14 ditambah desimalnya 0,5, data keempatnya 16 dikurangi 14 menghasilkan P50-nya 15. Selanjutnya yaitu ada presentil ke 60. P60 sama dengan 60 bagi 100 dikali N plus 1. 60 bagi 100 disederhanakan menjadi 3/5 dikali 6 plus 1. Jadi 3/5 dikali 7 sama dengan 4,2. Selanjutnya kita masukkan ke rumus XR plus D, XR plus 1 min XR, di mana data keempatnya yaitu 16 ditambah 0,2 dikali 29 min 16 menghasilkan presentil ke 60-nya 18,6. Selanjutnya ada presentil ke 70, di mana P70 sama dengan 70 kali 100 N plus 1. P70 sama dengan 7/10 dikali 6 plus 1. P70 sama dengan 7/10 dikali 7 menghasilkan 4,9. Lalu dimasukkan ke rumus XR plus D kali XR plus 1 min XR. Jadi 16 ditambah 0,9 dikali 29 min 16. Menghasilkan P70-nya yaitu 27,7.
Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sylvia. Kepada Mbak Sylvia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data ini menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kelompok terpencar dari rataannya. Data yang digunakan dalam makalah kita adalah 7, 10, 14, 16, 29, dan 34. Kemudian untuk yang pertama dari ukuran penyebaran data ini ada jangkauan, di mana pengertian dari jangkauan adalah yang biasa kita sebut dengan rank, merupakan selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Kemudian untuk jangkauan ini dilambangkan dengan R, dan untuk rumusnya adalah R sama dengan X maksimal dikurangi X minimum, di mana X ini itu merupakan data yang kita gunakan. Kemudian R-nya sama dengan X maksimalnya itu bernilai 34 dikurangin X minimumnya adalah 7. Dan untuk nilai jangkauannya adalah 27. Kemudian untuk yang kedua ada variansi, di mana variansi ini kita kenal dengan ragam. Dan variansi ini kita lambangkan dengan S kuadrat. Untuk rumusnya adalah sigma N, I sama dengan 1 dikali XI dikurangin X bar dikuadratkan dan dibagi N-1. Kemudian untuk data yang dimasukkan adalah 7 dikurangin 18,33 ini merupakan nilai rata-rata. Kemudian kita kuadratkan ditambah 10 dikurangin 18,33 dikuadratkan sampai dengan data terakhir yaitu 34 dikurangin 18,333 dikuadratkan kemudian dibagi 6 dikurangin 1. Kemudian untuk nilai variansinya S kuadrat sama dengan 116,27. Yang selanjutnya yaitu ada standar deviasi. Standar deviasi atau yang biasa kita kenal dengan simpangan baku. Dan simpangan baku ini merupakan nilai statistik yang dipakai untuk menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan min atau rata-rata nilai dari sampel tersebut. Dan untuk standar deviasi ini kita lambangkan dengan S dan rumusnya adalah akar dari S kuadrat. Dan kita masukkan ke dalam rumusnya, kemudian tadi kita sudah menentukan bahwa S kuadrat ini nilainya 116,27. Jadi tinggal kita akarkan, jadi jumlah dari standar deviasinya adalah 10,782. Kemudian yang selanjutnya ada hasil program R, di mana untuk ukuran pemusatan data ini kita buktikan dengan program R, di mana yang pertama itu ada mean, median, dan modus. Dan untuk nilai mean-nya kita terbukti dengan menggunakan program itu nilainya sama yaitu 18,333 dan untuk mediannya adalah 15. Kemudian untuk modusnya ini adalah 7. Tetapi yang kita hitung itu adalah modusnya itu tidak ada. Jadi antara program dan ini memang tidak sinkron karena memang biasanya di program itu terjadi kesalahan. Kemudian untuk yang kedua itu ada ukuran penyebaran data. Di dalam ukuran penyebaran data ini ada jangkauan, variansi, dan standar deviasi. Dan ini juga sudah kita buktikan dengan program R. Yang pertama ada rank atau jangkauan ini nilainya 27. Kemudian untuk variansinya 116,2667 dan untuk standar deviasinya ada 10,7827. Yang selanjutnya ada diagram. Yang pertama ada diagram batang. Oke, baik. Yang pertama itu ada diagram batang. Dengan di sini itu kita memasukkan sintak-sintak dari diagram batang. Dan untuk sintak dari diagram batang ini kita menggunakan hashtag create the data for the card. Kemudian untuk yang kedua
H kurang lebih strip C dimasukkan datanya yaitu ada 16, 7, 29, 34, 10, dan 14. Kemudian kita masukkan M kurang lebih strip C dalam kurung kita beri petik atas S1 pipa, kemudian S2 PBSI, S1 PBSI, S1 PBI, S1 PBio, dan S1 PEMAT. Kemudian yang selanjutnya ada hashtag plot the bar chart, kemudian dilanjutkan dengan bar plot dalam kurung H, names, art sama dengan M, di koma, X lab sama dengan program studi, dan Y lab-nya sama dengan banyak dosen. Nah, untuk CO1-nya sama dengan pink, dan kolornya di sini kita tuh menggunakan warna pink. Kemudian untuk main-nya sama dengan jumlah dosen Untider tahun 2022. Dan untuk color main-nya sama dengan green. Kita menggunakan warna hijau. Kemudian setelah semua sintaks sudah kita masukkan, kemudian kita jalankan untuk programnya dan menghasilkan data dalam bentuk diagram batang. Dan selanjutnya ada diagram lingkaran. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Silvi. Selanjutnya yaitu ada diagram lingkaran yang akan dijelaskan oleh Mbak Saunia. Kepada Mbak Saunia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram lingkaran. Mungkin bisa langsung ke program saja. Jadi di sini ada diagram lingkaran. Kita masukkan responden itu jumlah dari data yang kita pakai ada 16, 17, 29, 34, 10, dan 14. Kita masukkan labelnya ada S1 Pendidikan IPA, S2 PPSI, S1 PPSI, S1 PBI, S1 PBio, dan S1 Pendidikan Matematika. Kemudian kita masukkan judul. Untuk judulnya di sini kita pakai diagram jumlah dosen FKIP Untidar tahun 2022. Untuk warnanya kita memasukkan warna red, merah, kuning, hijau, biru, pink, dan ungu. Kemudian di sini ada kontribusi. Kontribusi itu untuk memunculkan rumus, di mana rumusnya di sini ada round dalam kurung responden per sum dalam kurung responden kali 100. Kemudian label lengkap di sini kita memunculkan fungsi untuk persentasenya dengan rumus paste dalam kurung label, koma kontribusi, koma simbol 100, mohon maaf, simbol persen. Kemudian kita masukkan pi, responden, label lengkap, main, sama dengan judul, color, sama dengan warna. Di sini kita menambahkan ada legend, itu top right dengan labelnya, dengan ceknya S1 PIPA, S2 PPSI, S1 PBSI, S1 PBI, S1 PBio, dan S1 PEMAT. Terus kemudian teksnya itu 0,5 dan kita gunakan fill sampai dengan rainbow length. Kemudian setelah di run, dapat hasilnya diagram seperti pada gambar. Dari sini kita bisa tahu kalau satu diagram lingkaran ini terbagi menjadi 6, yaitu ada S1 PBSI dengan warna hijau sebanyak 24%, ada S2 PBSI dengan warna kuning sebanyak 14%, ada S1 PIPA dengan warna merah sebanyak 13%, S1 PEMAT dengan warna ungu sebanyak 12%, S1 PBio dengan warna pink sebanyak 8%, dan S1 PBSI dengan warna biru sebanyak 28%. Kemudian ada diagram histogram.
Nah, kemudian ada diagram histogram. Di sini kita masukkan matriks dengan nilai C itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menunjukkan program studi yang ada di FK Universitas Tidar. Kemudian nilainya kita masukkan 16, 7, 29, 34, 10, dan 14 sesuai dengan data yang kita pakai. Kemudian di sini kita ada kita memakai fungsi break sama dengan Stargast itu untuk Stargast itu untuk menentukan interval. Kemudian kita masukkan main atau judul. Di sini kita pakai judul data dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar tahun 2022. Kemudian Xlab, Xlab sama dengan banyaknya dosen. Xlab itu apa? Xlab itu untuk menentukan keterangan dari sumbu X yang nantinya kita ini yang sumbu X yang ini. Terus kemudian YLab-nya sama dengan program studi. Kemudian kita pakai border. Bordernya itu kita pilih warna black atau hitam. Border ini untuk mewarnai garis tepi pada batang histogram. Kemudian color, colornya kita pilih warna hijau. Colornya itu untuk mewarnai batang pada histogram. Nah, kemudian di sini Xlim kita pakai nilai 0,35 di mana Xlim ini menentukan batasan yang ditampilkan sumbu X dalam grafik histogram. Nah, setelah di-run, hasilnya seperti ini. Maka menghasilkan, jadi di sini kita, di sini ada program studi dan di interval sini ada banyaknya dosen. Jadi, di sini program studi 1 itu menunjukkan program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 16 dosen. Kemudian S2-nya di sini Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini yang ketiga itu ada S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang keempat ada S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Yang kelima ada S1 Pendidikan Biologi. Dan yang terakhir yang keenam itu ada S1 Pendidikan Matematika yang menunjukkan sejumlah data 14. Oke, yang selanjutnya itu ada diagram garis. Nah, di diagram garis ini kita masukkan nilai X-nya itu 1,2,3,4,5,6. Ini juga menunjukkan banyaknya program studi di FKIP Untidar. Kemudian Y-nya itu kita masukkan nilainya 16,7,29, 34, 10, dan 14 itu menunjukkan banyaknya dosen di setiap eh, program studi. Kemudian kita di sini masukkan fungsi yaitu plot dalam kurung X, Y, itu X-nya itu merujuk ke data ini dan Y-nya itu merujuk ke banyaknya dosen di setiap program studi. Terus kita pakai type sama dengan 0, mohon maaf, type sama dengan O untuk diagram garis. Kemudian kita masukkan Xlab-nya sama dengan program studi. Sama seperti tadi, Xlab itu menunjukkan keterangan untuk sumbu X dan Y-lab juga menunjukkan keterangan untuk sumbu Y. Di sini Y-lab-nya kita pakai banyak dosen. Kemudian color kita pilih warna hijau, green. Kemudian kita masukkan judul main, yaitu data dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar tahun 2022. Kemudian
color mind ini untuk mewarnai judul dari diagram. Setelah di zoom, kita dapat hasilnya seperti ini, yaitu dengan judul Data Dosen Fakultas Kebudayaan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sidar tahun 2022 dengan warna biru. Kemudian satu ini di sini menunjukkan satu itu menunjukkan program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam sebanyak 16 dosen. Nomor 2 itu menunjukkan S1, S2 pendidikan bahasa Indonesia sejumlah 7 dosen. Yang ketiga ini menunjukkan Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa dan Sastra Indonesia sejumlah 29 dosen. Yang keempat ini menunjukkan Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris sejumlah 34 dosen. Kemudian yang kelima, ada S1 Pendidikan Biologi sejumlah 10 dosen. Dan yang terakhir, nomor 6 ini menunjukkan Prodi S1 Pendidikan Matematika sejumlah 14 dosen. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sonia atas pemaparannya. Mungkin dari kelompok 8, mungkin presentasi dari kelompok 8 kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.